Pemerintah menegaskan akan tetap mempertahankan Pulau Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Karena itu Departemen Luar Negeri telah diperintahkan untuk menyiapkan berbagai pendekatan diplomatis dan hukum untuk mempertahankan perairan Ambalat sebagai wilayah utuh dari NKRI. Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan mengundang Malaysia secara formal terkait pembangunan tiang panjang mercusuar di wilayah Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pertemuan itu akan membahas kesepakatan dan komitmen baru mengenai perbatasan kedua negara. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menangkap 2 kapal asal Malaysia saat melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Bakamla mengatakan juga menyita sekitar 500 kg ikan dari beragam jenis. Sebanyak 3 pesawat tempur F-16 dari Skadron 3 Madiun terparkir di Bandara Udara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara untuk melakukan pengamanan Selat Ambalat dalam operasi gabungan dengan Sandi Perisai Sakti 2015. Ambalat tak bisa Malaysia kuasai seenak jidat mereka karena ada marinir Indonesia lebih dari 30 tahun menjaganya dengan ketat. Ambalat yang merupakan singkatan dari ambang batas laut adalah perairan seluas 15.235 km yang hingga kini masih jadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Sebab utama sengketa Ambalat disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap batas wilayah. Indonesia dan Malaysia masing-masing mengklaim wilayah Ambalat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negaranya. Dikutip Zona Jakarta.com dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 5 Agustus 2012, potensi sumber daya minyak yang besar ini tentu saja tidak akan dilepaskan begitu saja oleh Malaysia. Pada tahun 1979, blok Ambalat dimasukkan negeri jiran dalam peta wilayah Malaysia. Dasar inilah yang akan dipakai oleh Malaysia untuk merebut blok Ambalat dengan memasukkannya ke dalam sengketa perbatasan yang akan dibawa ke pengadilan arbitras internasional. Menyikapi situasi tersebut seperti biasa, pemerintah Indonesia selalu merasa yakin bahwa posisi Indonesia sangat kuat dalam kasus blok Ambalat. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa peta yang dibuat oleh Malaysia pada tahun 1979 dengan sendirinya gugur setelah dikeluarkannya peta UNCLOS yang mulai diberlakukan pada tahun 1982. Dalam salah satu pasal UNCLOS dikatakan bahwa kepemilikan wilayah Indonesia berkonsep archipelago state, di mana garis pangkal penentuan wilayah harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia kita ketahui adalah negara pantai yang biasa hanya boleh memakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus untuk menentukan batas wilayahnya. Masalahnya kemudian ternyata Malaysia kurang tepat menghitung base point. Malaysia kerap melakukan pengukuran dari jarak batu karang ketika air laut surut. Isu ini sudah lama menghambat hubungan bilateral kedua negara, akan tetapi proses penyelesaiannya cenderung lambat. Hingga saat ini berbagai langkah penyelesaian sengketa Ambalat sudah ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia berdasarkan prinsip hidup bertetangga dan semangat regionalisme ASEAN. Hingga kedua negara dapat dipastikan akan memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut. Saat Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim keduanya bertemu di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023, kedua pemimpin negara berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan. Jokowi dan Anwar mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berunding soal batas-batas negara di Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi.
Sementara untuk perbatasan darat di Sebatik dan Sipadan, keduanya berharap dapat segera tuntas. Meskipun demikian, kesepakatan dalam pertemuan di Putrajaya itu belum mencakup masalah batas laut di Blok Ambalat. Hingga kini Indonesia masih mengirimkan pasukan penjaga perbatasan termasuk ke sekitar Ambalat. Dalam rentang waktu kurang lebih dari 30 tahun, Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengirimkan prajuritnya ke Blok Ambalat yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, juga kepulauan-kepulauan terluar yang sebagian besar tak berpenghuni untuk menegakkan kedaulatan sekaligus menjaga keamanan Indonesia. Mengutip dari Zona Jakarta.com dari Antara edisi 20 Juni 2024, Korps Marinir TNI Angkatan Laut memberangkatkan Satuan Tugas Marinir Pengamanan Ambalat dan Satgas Mar Pengamanan Pulau Terluar tahun 2024 untuk menjaga daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Wakil Komandan Pasukan Marinir atau Pasmar 2 Kolonel Marinir Edi Prayitno mewakili Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Muhammad Nadir melepas langsung keberangkatan pasukan Satgas Marpam Ambalat dan Satgas Marpam Puter di Kesatrian Marinir Suroto 2 Ujung Surabaya, Jawa Timur. Pasukan Satgas Marpam Ambalat itu akan menggantikan posisi Satgas Marpam Ambalat sebelumnya yang sejak tahun lalu menjaga poskoti Satgas Marpam Ambalat di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Satgas Marpam Puter bakal diberangkatkan dari Surabaya menuju daerah operasi di Pulau Nusa Burung, Pulau Dana, dan Pulau Batik. Sebatik Timur di Nunukan, Kalimantan Utara berada di Pulau Sebatik yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia. Wilayah Pulau Sebatik secara administratif dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Untuk wilayah yang dikuasai Indonesia, daerah Pulau Sebatik masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk daerah yang dikuasai Malaysia masuk dalam negara bagian Sabah. Ambalat tak bisa Malaysia kuasai seenak jidat mereka karena ada marinir Indonesia lebih dari 30 tahun menjaganya dengan ketat.